Pagi hari ini bersama Ustadz Subki kita akan membahas tema tentang masih adakah surga bagi anak durhaka. Nah ini kisah klasik aja, setiap tahun selalu ada cerita-cerita mengenai masalah ini. Nah ada kisah yang bisa disampaikan Ustadz? Ya baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Kembali nih, udah ya kita akan cerita kisah Jurej. Ya, orang juga suka banyak meriwayatkan tentang Alqamah ya, tapi ya saya memilihkan kisah Jurej dalam kesempatan ini karena beliau adalah seorang rahib ya yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mempunyai sauma'ah. Sauma'ah itu kalau muslim masjid, musholla lah. Dan disitulah dia menghususkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sekitaran sauma'ahnya itu ada pengembala yang menggembala ya ternak ya. Nah, kemudian Jurej dalam sholatnya suatu hari dia sedang beribadah kepada Allah, ibunya memanggil, "Ya Jurej, ya Jurej." Kemudian karena dia lagi sholat, dia bilang, "Ummi wa sholati." Ibuku atau sholatku. Nah, kemudian dia memilih sholat. Sampai ibunya memanggil 3 kali dan dia mengatakan ummi wa sholati. Ibuku apa sholatku? Akhirnya dia memutuskan untuk terus melanjutkan sholatnya tanpa menghiraukan panggilan ibunya. Dan sholatnya ini kita tahu bahwa sholat pada masa itu mengingat Allah Subhanahu wa taala sama seperti awal-awal waktu Nabi sebelum Isra Mi'raj, sholatnya ya memang sholat, bukan merupakan sholat yang wajib. Nah, kemudian sampai ibunya marah. Ya, dan kemudian ibunya bersumpah atau menyumpahi dengan kata-kata yang jelek kepada Jurej. Ya, mudah-mudahan kau mati berada pada sekitaran para pelacur. Ini ucapannya juga bahaya sekali gitu ya. Nah, kemudian rupanya ada seorang wanita yang sedang mendatangi gembala. Ya, rupanya terjadilah hubungan terlarang antara wanita dengan si penggembala yang ada di sekitar sauma'ahnya. Dan saat dia hamil kemudian melahirkan, dia menuduh bahwa yang melakukannya adalah Jurej. Nah, ini dia orang yang makan nangkanya, dia yang bayar duitnya gitu kan. Getahnya dong. Oh, getahnya. Kena getahnya biasanya. Ya sama juga kan, gitu. Orang makan nangka dia yang bayar gitu ya kan. Artinya dia ketempuan kalau bahasa Inggrisnya ya, begitu ya. Nah, akhirnya Jurej, tahu sendiri masa kan kalau udah dapat informasi seperti itu, ada yang ngomong, wah rupanya dia berlindung di balik ketaatannya, pakaian kesolehannya dan sauma'ahnya, ternyata dia melakukan satu perbuatan yang buruk gitu. Dihancurkan, dibakarlah. Kemudian ya Jurej juga mendapatkan luka dan mendapatkan fitnah pastinya. Tapi dengan izin Allah, di antara bayi yang bisa berbicara pada saat dia baru lahir adalah selain bayi Nabi Isa, kemudian juga bayi Ashabul Ukhdud dan bayi yang dituduhkan dan dia yang mengatakan, bukan, ayah saya bukan Jurej, yang menghamili ibu saya itu adalah seorang penggembala yang ada di sekitar sauma'ah. Wah, kan orang udah minta maaf ya. Dan kemudian kita bangunkan sauma'ah kamu, tempat ibadahmu. Kalau kamu mau dari emas, katanya raja, kita bangunkan dari emas. Atau kalau mau dari perak, kita bangunkan dari perak. Enggak usah, bangunkan saja kembali. Nah, dari sini yang pertama, beliau adalah seorang abid tapi dia tidak alim, artinya tidak memahami bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah merupakan satu amalan yang utama. Dan juga pelajaran bagi seorang ibu untuk tidak mengobrol sumpah serapah kepada anak-anaknya. Yang ketiga, ini memang seorang yang juhud ya, ditawari dibangun kembali dari emas saja, dia kemudian mengatakan bangun kembali aja seperti sedia kala. Sungguhnya ini adalah seorang orang yang saleh, seorang yang baik gitu kan. Cuma yang dia pilih juga antara ibu dengan sholat. Ya. Bukannya ibu dengan main game gitu. Bukan ibu lagi pilihan ibu atau dengan istri ya kan. Artinya yang pilihan yang duniawi. Ini sebetulnya dia antara pilihan ibu atau
sholatnya. Tapi karena memang berbuat baik kepada orang tua itu adalah merupakan satu ketaatan, ya terjadilah kisah seperti ini, memberikan pelajaran supaya kita berbuat baik dan berbakti birrul walidain kepada ayah ibu kita.